Patmi. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita mau ngobrol-ngobrol sebentar. Saya mau praobservasi dulu ya Bu. Kita diskusi dulu terkait perencanaan. Sudah ada perencanaannya Bu? Sudah. Oh, sudah siap berarti ya Bu. Insya Allah. Baik. Kalau perencanaan sudah ada, saya mau nanya tujuan pembelajarannya nanti apa Bu? Baik Bu, untuk pembelajaran besok di kelas saya bawa materi tentang statistik. Ya. Nah, tujuan yang akan saya capai itu murid mampu menganalisis pemusatan data, khususnya pada rata-rata. Nah, dalam permasalahan nyata kehidupan kita sehari-hari. Nanti mungkin mereka mau belajar merata-ratakan data ya Bu, dan dikaitkan juga dengan kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Baik, strateginya bagaimana Bu untuk mencapai tujuan? Nah, untuk pembelajaran ini saya menggunakan strategi problem based learning atau PBL, atau pembelajaran berbasis masalah. Jadi masalah dalam kehidupan kita sehari-hari dengan pendekatan pembelajaran mendalam. Berarti sudah itu ya Bu, dengan pengalaman dan prinsip-prinsipnya ya Bu. Baik, kalau medianya nanti pakai apa Bu? Medianya nanti pakai LKPD, di mana ada kasus di dalam LKPD itu nanti. Juga disertai dengan instrumen untuk mengambil asesmennya. Oke, nanti sudah ada asesmen juga ya Bu? Sudah. Ada asesmennya? Ada asesmen apa Bu? Untuk sumatif juga saya ada, dan formatifnya juga ada. Nanti kalau sumatif mungkin ada pembelajaran yang kali ya. Iya. Berarti yang sekarang berarti ada asesmen formatif. Baik. Nah, kalau begitu nanti adakah fokus yang mau saya amati gitu pada saat Ibu observasi nanti? Mungkin ada yang ingin yang pengen saya amati? Iya Bu, dalam proses pembelajaran nanti saya minta tolong sama Ibu untuk memfokuskan pada teknik bertanya. Oke, jadi nanti Kita menggunakan fokus pada problem questionnya. Oke, berarti Ibu mau saya nanti lebih fokus mengamati pada saat Ibu melakukan pertanyaan ya, menggali pertanyaan ya Bu. Ya. Baik, kalau begitu fokusnya kita sepakati. Berarti sudah siap semua ini ya Bu ya. Sudah, Bu. Kalau begitu ada lagi Bu, gimana kalau kesesuaiannya, strateginya sudah disesuaikan dengan tujuan? Sudah. Sudah sesuai Iya. ya. Kemudian apakah media dan asesmennya juga sudah sesuai untuk bisa mencapai tujuannya Bu? Menurut saya yang saya siapkan ini insya Allah akan bisa mengantarkan murid untuk mencapai tujuan pembelajaran. Mencapai tujuannya tadi dengan pendekatan pembelajaran mendalam juga tadi ya sudah disebutkan. Baik. Berarti kita sepakati bahwa fokus nanti saya amati adalah bagaimana Ibu akan menggali pertanyaan. Ini saya tulis ya dulu. Sampai ketemu nanti di observasi Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Silakan Bapak. Biar saya bantu dulu Pak. Baik, anak-anak apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Hari ini Ibu tidak sendiri ya, Ibu ditemenin sama beliau yang akan belajar bersama kita, juga ada Bapak di sini. Jadi jangan tegang ya. Iya Bu. Baik. Kita hari ini akan belajar tentang statistik, melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin. Kalau kemarin kita sudah bagaimana cara mencari data, sekarang kita akan mengolah data. Caranya bagaimana? Kita belajar sama-sama. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa supaya apa yang kita pelajari pada hari ini akan menjadi bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, disilakan. Selesai. Terima kasih. Oh iya Eva, ada kawannya yang tidak masuk hari ini? Ada Bu. Siapa? Dita Bu, Oh, Dita, siap. Mudah-mudahan Dita ini sakit ya, mudah-mudahan Dita Sakit, segera Bu. sembuh ya. Baik. Baiklah. Kita mulai pembelajaran ini. Sebelum kita mulai, Ibu mau bertanya. Eva pakai sepatu ukuran berapa? 36 Bu. 36. Kemudian Santi 38 Bu. 38. Budi ukurannya berapa? Oh, 40. Ya, kita lanjut aja ya. Seandainya kamu berjalan-jalan di toko, kan? Terus suatu saat
kamu punya toko, nah kamu menjual sepatu, kira-kira nih dari toko itu, dari sekian sepatu ukuran berapa yang akan kamu jual? 38 Bu. Kenapa 38? Biasanya standar orang-orang Indonesia 38 Bu. Oke, Biasanya orang tuh 38. banyak, kawan-kawan saya tuh Bu banyak yang cari 38 tuh Bu. Itu ya? Iya. Ada nggak lebih warnanya berpengaruh nggak? Ada nggak yang mereka memilih warna-warna yang berbeda atau hanya khusus hitam putih? Banyak Bu yang berwarna. Oke, kita akan belajar hari ini bagaimana sih kita menentukan apa yang akan kita jual supaya itu akan mendapat keuntungan lebih banyak melalui toko sepatu kita. Sebelumnya Ibu kasihkan LKPD-nya ya. Iya Bu. Oke, ini untuk Eva, kemudian ini untuk Santi. Oke, silakan dibaca dulu mulai dari langkah-langkahnya, kemudian dibaca baik-baik kasusnya, baru kita akan bertanya. Ya Bu. Silakan. Bu, Ya, ini mau menentukan yang paling banyak gimana Bu? mau menentukan paling banyak. Oke, nanti kita belajar sama-sama ya. Itu menentukan, hitung aja dulu ada berapa itu yang banyak. Semua datanya jumlahnya ada berapa, terus ukuran yang sama kamu gulungkan dulu. Ya, kerjakan dulu di tabelnya aja. Dan juga sudah disiapkan. Oke. Ada masalah Eva? Iya, tulis aja semuanya. Ada 30 siswa nih, tulis ukurannya semuanya. Ukurannya ditulis aja semua dari data itu. Oke Bu. Ya, Ada 30 di mana? ada 30. Nah, nanti kamu kelompokkan nih. 39-nya ada berapa? Kemudian 37 ada berapa? 38-nya ada berapa? Jadi silakan bekerja di kelompoknya semuanya ya, yang tidak tahu bertanya. Oke, silakan dikumpulkan. Iya Bu. Oke, jadi semuanya sudah, kelompok 1 sudah, kelompok 2 juga sudah. Ini kelompok 1 ini, kelompoknya si Eva, paling banyak 37. Kemudian kelompoknya Santi paling banyak ukurannya 38. Oke. LKPD yang kedua. Sekarang Ibu bagikan lagi. Ya Bu. Nanti baru kita rangkum semua. Oke, dilanjutkan, silakan mengerjakan sesuai dengan instruksi pada LKPD-nya. Bu tadi lupa instruksinya apa? Itu setelah data kamu ini dikumpulkan kan diurutkan, terus Iya. kemudian dibagi ini dikumpulkan mana yang ukuran 37 ada berapa, Oh. ini 38 ada berapa, dan terus ini yang 39 ada berapa. Oke, siap Bu. Nanti silakan disampaikan ya Iya Bu. di depan. Data kita ada berapa tadi? 30. 30. Ya, jadi jangan sampai lebih. Oke. Ya Bu. Udah. Oke, silakan siapa yang mau presentasi ke depan? Saya Bu. Oke, silakan Eva. Dari kelompok kami teman-teman, untuk siswa yang punya ukuran sepatu 36 ada 4 orang siswa, kemudian ukuran sepatu 37
15 siswa, ukuran sepatu 38 5 siswa, 39 4 siswa, dan 40 2 siswa. Jadi ukuran sepatu yang paling banyak itu di ukuran 37 15 siswa. Mungkin itu Ukuran aja. 37. Ya. Satu lagi kelompoknya Santi. Iya, siap Bu. Permisi Bu. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya akan mempresentasikan kelompok dari saya yang kami dapatkan, yaitu ukuran sepatu 38 15, ukuran 39 itu 10, ukuran 40 5. Terima kasih, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Luar biasa. Kasih penghargaan untuk diri sendiri. Oke, baik. Nah, setelah kamu mengerjakan LKPD, akan kita bawa ini ke dalam teori kita saat ini yang akan kita bahas tentang statistik tadi. Statistik kita akan membahas tentang rata-rata. Jadi, untuk menentukan rata-rata, biasanya itu bisa dituliskan ya, rata-ratanya itu X bar biasanya kalau kamu baca buku itu sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data ya. Jadi data tadi semuanya dijumlahkan, hasilnya dibagikan dengan banyaknya data. Oke, dari rumus ini coba kita terapkan data-data yang kamu peroleh tadi menggunakan rumus ini. Silakan dihitung ya. Jadi Bu, jumlah data tadi kan 30. Nanti Ya, kalau ini banyak data. yang paling banyaknya ya Bu? Ya, yang di bawah banyaknya data, kalau yang di atas jumlahnya data. Jadi kalau 39 tambah 39 tambah dan seterusnya. Habis itu dibagi dengan banyaknya data. Datanya ada berapa tadi? Ada 30. Baru kita bagi dengan 30. Oke, silakan. Jadi ini ya 15 sama 10. Iya. Nah, itu jumlahkan. Eva sudah dapat kelompoknya Eva? Oke, sudah dapat semua ya. Iya. Ih, luar biasa semua memang anak ibu. Sudah Bu. Iya. Jadi dari kasus tadi kalian sudah mendapatkan hasil perhitungannya. Ini sangat luar biasa. Jadi konsepnya kalau kita belajar tentang rata-rata itu mudahnya kamu jumlahkan aja semua data dijumlahkan semua. Kemudian nanti kamu bagikan dengan banyaknya data. Kalau misalkan hanya ada 1, 2, 3, ya jumlahkan 1 ditambah 2 ditambah 3 dibagi banyaknya data ada berapa? 30. Ada 3. Oh, ada 3. Oke, paham? Paham, Bu. Oke, luar biasa. Jadi materi ini bisa kita kaitkan nanti kalau kamu sudah di masyarakat. Misalkan kamu mau tahu nih jumlah penduduk yang berusia dini di RT kamu, atau mau tahu jumlah kelahiran, angka kelahiran di RT kamu, itu bisa kita terapkan. Oke? Terima kasih, Ada Bu. pertanyaan? Cukup Bu. Tidak. Kalau tidak ada pertanyaan dan cukup, apa sih yang menarik dari pembelajaran kita hari ini? Ada yang menarik nggak? Menarik Bu. Apa tuh? Kami bisa mencari data Bu tentang rata-rata dari hari ini, mencari data tentang sepatu kan. Jadi kami bisa mendapatkan data bahwa mencari rata-rata itu ditambah jumlah. Gimana tadi itu ya? Jumlah data dibagi banyaknya jumlah. Iya. Jumlah data dibagi banyaknya data. Oke, luar biasa. Kalau begitu, ada pertanyaan lagi yang lainnya? Tidak ada. Kalau tidak ada, pelajaran kita lanjutkan di lain waktu ya. Dan sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih. Nanti di rumah belajar. Ya, siap Ya, Bu. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk dalam kehidupan kita nanti di kedepannya. Ibu akhiri ya. Assalamualaikum. Baik, selamat siang Ibu. Siang Ibu. Ya, gimana tadi perasaannya setelah selesai? Baru kita baru keluar dari kelas ya Bu? Iya, Bu. Keringet-keringet. Semangat banget Ibu hari ini ngajarnya, Masya Allah. Ya, alhamdulillah Bu ya. Perasaannya Senang. senang ya Bu ya? Iya, saya cukup senang. Jadi saya pun juga antusias mengajar hari ini. Iya.
Saya juga senang mengamati Ibu hari mengajar hari ini, luar biasa sekali bisa terselesaikan tadi ya. Baik, kita lanjut nih Bu diskusinya. Tadi kita kemarin ya sebelum Ibu observasi kita sudah observasi, tadi sudah mengamati Ibu di dalam kelas. Nah sekarang kita mau bahas fokus yang kemarin sudah kita sepakati nih Bu. Kemarin kita menyepakati fokusnya ini mau diamati bagaimana permasalahan untuk bertanya. bagaimana kemarin Ibu mau dilihat nih kalau kemampuan bertanyanya ya Bu. Nah sekarang kalau menurut Ibu gimana nih tercapaiannya? Dalam pembelajaran yang saya laksanakan Iya. tadi, Bu, ya sudah sesuai sih dengan rencana saya, tapi kayaknya belum maksimal lah Bu. Belum maksimal Iya. begitu ya. Tapi kalau saya sudah lumayan baik ya, sudah lumayan Terima kasih. tercapai, sudah sesuai mencapai ekspektasi yang kita sepakati. Sudah terlihat bagaimana Ibu tadi bertanya dengan anak-anak, menanyakan nomor sepatu yang ingin dijual, lalu kenapa anak-anak juga cerita karena itu rata-rata banyak untuk dijual di pasar kayak gitu. Anak-anak akhirnya bisa ya Bu ya. Nah kalau menurut Ibu nih, ada nggak kesulitan dari tadi yang ketika proses hari ini mengajar di materi ini, ada nggak kesulitan untuk mendukung pengalaman belajar anak-anak? Ada sih Bu, ada beberapa yang menjadi hambatan Iya, atau kesulitan. tantangannya Bu. Iya, tantangannya kebanyakan siswa ini belum menguasai materi syaratnya. Ya, di materi aritmatika mungkin belum dikuasai secara maksimal. Kemudian murid ini juga belum terbiasa menghitung dengan angka-angka yang besar. Jadi ketika harus menjumlahkan banyak data masih kesulitan. Dalam menambah masih kesulitan, apalagi membaginya. Nah itu juga menjadi hambatan saya dalam mengajar. Sehingga kegiatan waktu diskusi itu nggak maksimal, nggak sesuai dengan waktu yang saya tentukan, dan itu juga akhirnya ke belakangnya tidak ada yang tidak maksimal lagi. Jadi poinnya kemampuan anak-anak yang dalam menguasai materi prasyaratnya ya Bu ya masih ternyata masih belum optimal gitu karena mereka jadinya belum terbiasa menghitung cepat. Nah lalu bagaimana nih rencana Ibu untuk mengatasinya nanti mungkin di pertemuan selanjutnya atau gimana Bu? Iya, di pertemuan selanjutnya itu kan nanti selain rata-rata masih juga menghitung nilai tengah, mediannya, kemudian juga menghitung modusnya. Itu perlu keahlian untuk menghitung lagi. Jadi kedepannya mungkin untuk mengantisipasi itu saya akan menambahkan waktu luang ke anak-anak yang masih belum maksimal cara berhitungnya. Karena dalam pengelolaan data itu data kan harus otentik. Nanti kalau menghitungnya salah kan nggak pas gitu. Seperti itu. Jadi menambahkan waktu ini menambahkan waktu untuk Di anak luar jam untuk anak yang iya. cukup belum sampai maksimal lagi. memberikan pendampingan Iya, lagi berarti nanti pendampingan, untuk saya dampingi. untuk Jadi menghitungnya ya, Bu. kemudian mungkin juga akan saya buatkan di kelompoknya itu lebih fokus. Jadi tugas sudah saya bagikan. Jadi setiap anak bisa beraktivitas di situ. Tadi kayaknya ada beberapa anak yang hanya menunggu ya Bu. Iya, menunggu hasil pekerjaan kawan. Jadi harapan saya semuanya aktif nantinya. Jadi mungkin salah satu solusinya akan saya buatkan untuk kerjanya tuh, kerja setiap siswa itu harus ngapain. Jadi ini berarti ini nanti yang jadi rencana tindak lanjut Iya, depannya ya di Bu. pertemuan berikutnya. Jadi nanti gimana tuh supaya lebih detail lagi supaya menambahkan waktu Iya. nanti akan memberikan pembimbingan lagi. tapi di luar jam Iya. pembelajaran. Kemudian untuk pembagian kerja pada LKPD itu akan saya buat secara rinci supaya anak tahu tugasnya Lebih masing-masing. jelas lagi Iya. gitu ya Bu ya pembagian tugasnya. Kemudian apalagi yang bisa dilakukan Ibu menurut Ibu? Sementara itu Sementara itu yang Iya. bisa dilakukan mungkin dalam pertemuan yang terdekat gitu ya. Ya, dalam pertemuan selanjutnya berarti Ibu akan nanti mau melihat bagaimana pengaturan pembagian tugas anak-anak supaya ini mungkin supaya anak-anak supaya mereka jadi lebih aktif dalam belajarnya ya dalam belajar itu biar interaksinya itu semuanya Bu, baik anak dengan temennya, dengan gurunya itu terlaksana. Kemudian ada juga itu papan tulisnya tadi tidak tersentuh kan pembelajaran sebelumnya supaya semua maksimal. Mungkin nanti akan saya coba untuk mengondisikan. Baik.
sih kendalanya keaktifan siswa tadi, Iya, fokus keaktifan siswa.